yang namanya imsak, Ah, ya iya kan? iya iya. Imsak misalnya 10 menit jelang adzan subuh itu ada imsak. Nah, banyak yang mengatakan bahwa kalau sudah imsak tuh nggak boleh makan, gitu kan? Iya iya iya. Tapi ada juga yang mengatakan, oh nggak apa-apa, yang penting belum adzan subuh, gitu kan? Kira-kira ini Betul. Ustadz, yang lebih kuat itu yang mana gitu Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan, Anda yang hendak bertanya, langsung kirimkan pertanyaan Anda. Sembari menunggu Anda, saya juga mau bertanya nih Ustadz ya, terkait dengan apa yang tadi Ustadz sampaikan. Ini di bulan Ramadan ini kan kadang-kadang kita suka lupa nih, kebiasaan sebelum masuk Ramadan, Iya. kan kita misalkan, mohon maaf nih Ustadz, biasanya kita suka mencari harta karun ke hidung begitu ya. Kemudian juga Iya, iya. suka membersihkan telinga dan sebagainya ya. Yang itu karena sudah kebiasaan, barangkali itu refleks aja. Nah, Iya. selama bulan Ramadan sebetulnya apakah hal tersebut dilarang, atau kita juga perlu tahu kira-kira hal-hal apa saja yang sekiranya bisa membatalkan atau merusak ibadah saum Ramadan kita, Ustaz. Fadhal. Iya. Baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Ya sudah jelas ya. Kalau yang membatalkan saum ini secara umum kan Ya. ada 3 ya secara umum. Oke. Kalau secara detailnya nanti di fikih itu ada 9. Ya. Yang pertama berarti yang membatalkan itu adalah makan, Oke. ya, minum, ya, disengaja, gitu ya. Kemudian hubungan suami istri di siang hari ya. Oke. Artinya yang membatalkan seluruh yang membatalkan saum. Ya. Makan minum disengaja, kemudian hubungan suami istri di siang hari, Ya. kemudian mengeluarkan manis secara disengaja, itu semuanya Oke. yang membatalkan saum, termasuk niat ya, niat menyengaja berbuka. Oh. Misalkan begini, biasanya di dalam Ramadan ya, saya sendiri mengalami ya, dalam Ramadan tuh suka ada saja sekali 2 kali Ya. kesiangan gitu ya. Oh. Kesiangan, jadi pas bangun itu 5 subuh, menit gitu ya. sebelum subuh gitu. Jadi tidak sempat lah, intinya tidak sempat Sahur. sahur gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya saum kan tetap berjalan. Tapi jangan Betul. sampai di tengah jalan ada terbetik di dalam hati kita, aduh saya nggak sahur, kayaknya nggak kuat nih saum gitu. Oh, ini penting Nah, nih ya. ini kalau saum wajib, saum Ya. Ramadan ini tidak Batal. boleh seperti ini karena nanti Oh. akan jatuhnya dia sudah batal saumnya. Nah, ini penting nih. Gitu. Karena Ya. niat masuk tadi saya sampaikan rukun Rukun. Oke. saum. Ya. Kalau saum sunnah nggak masalah kalau saum sunnah. Ya. Oh, gitu ya. Tapi kalau saum wajib jangan sampai ada terbetik, saya nggak sahur tadi, kayaknya nggak kuat nih, buka nih jam 12 gitu, buka nih asar gitu. Ya. Itu nggak boleh. Itu kalau terbetik dalam hati kita dan itu kita meyakini bahwa kita tidak akan kuat saum hari itu, maka Ya. sesungguhnya saumnya sudah Rusak atau batal. batal. Termasuk Nah, itu juga ya. mungkin main-main mengucapkan Nah, saya mau batal atau gimana? iya itu tidak boleh ya. Oh. Artinya saum ini kan sesuatu yang masuk dalam rukun Islam ya, sehingga Oke. niat ini menjadi sangat penting karena Mhm. masuk rukun saum. Nah, adapun tadi misalkan Memasukkan jari ke hidung ya. kemudian ini itu Ke tidak telinga. termasuk ya. Oh, Jadi tidak tidak termasuk. termasuk, tidak Oke. termasuk. Termasuk kan kalau berwudu ya kumur-kumur Betul, ya. betul. Kumur-kumur ya itu tidak termasuk yang membatalkan saum. Asal Oke. wudunya ketika kumur-kumur diminum sedikit. Nah, itu diminum sedikitnya itu yang Ini ya itu batal sudah jelas ya. kalau ini modus namanya ya. Diminum sedikit ya batal jelas ya. Tapi kalau misalkan wudu sekedarnya Iya, ya ketika berwudu Mhm. dalam keadaan saum ya itu tidak tidak membatalkan saum. membatalkan. Seperti itu. Wallahu a'lam Oke, bishawab. baik. Masih juga tentang sekitar saum ya. Ini Ustadz, biasanya kita kalau bulan Ramadan itu kita mendengarkan ada radio atau kita Iya. melihat di televisi gitu ya. Iya, iya. Itu biasanya kalau lagi sahur ada yang namanya imsak, Ah, ya iya, kan? iya, iya. Imsak misalnya 10 menit jelang adzan subuh itu ada imsak. Mm-mm, mm-mm. Nah,
banyak yang mengatakan bahwa kalau sudah imsak tuh nggak boleh makan, gitu kan? Iya, iya, iya. Tapi ada juga yang mengatakan, oh nggak apa-apa, yang penting belum adzan subuh, gitu kan? Kira-kira ini Ustadz, yang lebih kuat itu yang mana, gitu Ustadz? Iya. Baik. Pemirsa dimanapun berada, kaitannya dengan imsak ini sebenarnya sudah sering ya dikaji oleh beberapa ustadz. Tapi intinya begini. Jadi saum itu menurut bahasa itu adalah al-imsak. Al-imsak. Ya. Imsak itu artinya menahan dalam bahasa Arab ya. Jadi saum lugotan itu al-imsak, menahan. Nah, adapun saum menurut istilah itu kan al-imsak anisyurbi wal akli. Yaitu menahan dari makan dan minum dan hubungan suami istri min tulu'il fajri, dari mulai subuh hatta atau ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Jadi dari mulai subuh sampai maghrib. Jadi menjaga tidak minum, makan, hubungan suami istri, pokoknya seluruh yang membatalkan puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Itu definisinya. Jadi dari definisi itu saja sudah jelas bahwa memulai saum itu adalah subuh, azan subuh. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya nggak boleh gitu itu ya. Nggak boleh. Jangan sampai ada alasan, belum selesai azan subuhnya. Tanggung. Tanggung nih, saya baru tinggal 2 suap lagi. Minum belum segala macam. Enggak, karena definisinya min tulu'il fajri, azan. Berarti tandanya itu adalah azan subuh. Gitu. Hatta ghurubis syamsi. Termasuk pas maghrib juga kan, kita kan nggak nunggu selesai azan maghrib baru berbuka, enggak kan? Iya. Kita kan azan maghrib Allahu Akbar langsung, kecuali yang azan. Yang azan ya selesaikan dulu azannya gitu. Baru minum gitu. Tapi kalau kita ya enggak gitu. Nah itu. Nah, adapun kaitannya imsak itu sebenarnya lebih kepada kehati-hatian. Jadi misalkan biasanya kan imsak itu 10 menit sebelum subuh ya. Betul. 10 menit sebelum subuh ada yang namanya imsak. Supaya apa? Supaya jadi selesai aktivitas sahur kita 10 menit sebelum subuh berhenti. Supaya tadi tidak terburu-buru gitu kan. Jangan sampai udah azan ini belum minum, susunya belum diminum, apa segala macam. Nah, itu lebih kepada kehati-hatian. Ya. Tapi bukan berarti mulai saum kita, mulai imsak itu tidak boleh makan dan minum. Contohnya misalkan tadi yang saya sebutkan, kesiangan. Kita baru bangun 10 menit sebelum subuh pas imsak misalkan. Betul. Nah, itu bukan berarti kita tidak boleh sahur. Kita boleh itu sahur, tapi diatur. Ini waktu cuman misalkan durasi untuk makan 5 menit, untuk minum ya 1 detik itu 2 menit gitu, 1 menit gitu ya. Ya diatur. Udah mau waktunya sebentar lagi, ini makannya yang harus ini dulu gitu harus disediain dulu apa sop, ada apa-apa segala macam yang nggak akan keburu gitu ya. Kalau waktunya segitu ya udah sahurnya berarti ada air, ada kurma atau apa yang simpel yang bisa kita selesaikan makan sahurnya dalam waktu misalkan 7 menit atau 5 menit. Betul. Begitu ya. Jadi imsak ini hanya istilah aja ya. Istilah yang ada ya di Indonesia diantaranya untuk tadi lebih kehati-hatian ya, kehati-hatian supaya jangan sampai azan subuh sudah berkumandang kita masih melakukan aktivitas sahur. Seperti itu ya. Secara sunnahnya gitu ya, kan sudah dijelaskan. Jadi sahur itu jangan sampai terlalu pagi juga. Betul. Ya. Misalkan jam 1 sudah sahur gitu ya. Jam 1 sudah sahur gitu ya. Jam 1 sudah sahur, jam 7 sudah lapar ya. Nah, itu. Jadi setelah itu tidur, nanti menjelang subuh hanya minum aja, setelah itu sholat subuh gitu. Itu enggak bagus. Jadi memang ya sekitar kalau misalkan sekarang jam berapa nih subuh itu? Jam 4:30-an lah ya. Setengah 5-an lah misalkan ya sudah cukup lah misalkan jam 4 kita mulai aktivitas sahur. Kalau ibu-ibunya ya jangan jam 4 gitu kan, karena menyiapkan segala macam bisa jadi dari setengah 4 gitu ya. Tapi makannya cukup lah ya, makan itu kan kurang lebih sekitar 20 menit itu selesai gitu makan itu. Sehingga nanti 5 menit atau 10 menit sebelum subuh kita sudah selesai aktivitas sahur kita gitu. Nah, itu lebih kepada kehati-hatian. Ya. Nah, kalau nanti maghrib beda lagi. Kalau tadi kalau sahur itu sebelum azan subuh kita sudah selesai. Betul. Nah, kalau nanti maghrib
tunggu sampai betul-betul yakin itu azan maghrib. Begitu. Jangan sampai. Kenapa? Jangan sampai 1 menit sebelum maghrib kita sudah makan, batal berarti saum kita hari itu. Waduh. Jadi kalau maghrib yakinkan dulu, jangan sampai misalkan ringtone HP kita misalkan azan, ya, jam berapa gitu kan, kita habis asar ketiduran, pas bangun wah udah azan. Habis itu langsung makan padahal belum maghrib. Nah, itu berarti batal saumnya hari itu gitu ya. Jadi kalau maghrib itu nunggu dulu, misalkan 1 menit 2 menit gitu ya. Paling aman sampai azan maghrib selesai mungkin ya. Betul-betul yakin gitu, yakin oh ini sudah azan gitu ya. Ya setidaknya azan yang di masjid yang dekat kita gitu. Jangan sampai azannya ngikutin azan Papua gitu kan, beda. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat kan berbeda gitu kan jadwal azannya. Berarti kan ngikuti jadwal azannya adalah yang di tempat kita gitu, minimal atau masjid yang dekat tempat kita. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian ya teman-teman sekalian, kaum muslimin yang berbahagia yang menyimak kajian kali ini. Berikutnya Ustadz ada pertanyaan melalui YouTube. Izin bertanya Ustadz, bagi akhwat jika sedang haid pada saat Ramadan, amalan apa saja yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan amal kita di bulan Ramadan? Nah gitu Ustadz. Iya. Baik. Banyak ya, terutama akhwat ya, ibu-ibu. Akhwat semuanya pasti ya, akhwat itu di bulan Ramadan kena ya. Betul. Bisa jadi hanya 6 hari, ada yang 7 hari, 10 hari, bahkan ada yang 15 hari. Betul. Nah bagaimana? Ya sebenarnya fasilitasnya sangat banyak ya. Berarti akhwat itu tidak bisa menunaikan kewajiban saum, tidak sholat ya. Betul. Tetapi amalan-amalan soleh yang lainnya bisa. Ya, bisa tetap dilakukan. Misalkan tadi menyiapkan makanan berbuka bagi orang yang saum, sedekah. Itu jelas pahalanya dia akan tetap dapat pahala saum. Ya kan? Man fatara shaiman, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang saum, maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan saum. Nah, itu bisa. Artinya membantu, kemudian bersedekah. Sedekah secara umum ya, sedekah apapun itu bisa dilakukan. Termasuk membaca Quran itu diperbolehkan. Tapi tidak pegang atau boleh pegang? Iya, walaupun kalau mazhab Imam Syafi'i itu kan memang tidak boleh ya. Tapi mazhab yang lain selain Imam Syafi'i itu masih memperbolehkan. Memperbolehkan secara mutlak atau memperbolehkan dengan syarat. Ya, maksudnya apa? Memperbolehkan dengan mutlak itu boleh. Ya mau membaca, menghafal atau memegang langsung tanpa ada istilahnya penghalang di tangan, penghalang segala macam, itu silahkan. Atau yang dengan syarat misalkan boleh baca Quran tapi Al-Qurannya misalkan ada yang terjemahnya atau tidak langsung memegang dengan ada inian dulu gitu ya, penghalang dulu segala macam. Itu terlepas dari itu, tapi ada dalam fikih itu yang membolehkan. Intinya ada yang membolehkan beraktivitas membaca Al-Quran, apalagi kalau statusnya adalah sebagai santri Al-Quran atau guru Al-Quran. Karena pembelajaran kan tetap berlangsung, murojaah juga harus tetap berlangsung, kemudian ziyadah menyetorkan hafalannya juga harus tetap berlangsung. Artinya ini diperbolehkan dalam fikih. Nah, pemahaman kita kalau misalkan ada 2 pendapat seperti itu, ada yang membolehkan, ada yang tidak, dan sama-sama mempunyai argumentasi dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, maka sifatnya pilihan bagi kita. Nanti menyesuaikan. Bagaimana tadi misalkan kondisi dia sebagai santri Al-Quran, sebagai guru Al-Quran, dia sebagai guru Al-Quran juga harus berinteraksi dengan Al-Quran, berarti dia bisa lebih memilih pendapat yang tadi. Artinya boleh berinteraksi dengan Al-Quran walaupun dalam keadaan haid. Kemudian ada yang pendapat tadi juga silahkan saja, artinya satu sama lain ini saling menghormati dengan pendapat-pendapat yang ada ini. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya pertanyaan dari sahabat kita, ada Hafiz Fasur. Pak Ustadz, izin mau bertanya, vaksin di bulan puasa membatalkan puasa atau tidak ya Ustadz? Vaksin ini ya. Vaksin ya, wallahu a'lam bishawab. Ini sebenarnya pernah juga ya, intinya vaksin ini kan sama dengan suntik ya. Betul. Vaksin itu yang saya pahami kan disuntik berarti ya. Iya. Disuntik gitu ya. Betul, nah ini pertanyaannya, boleh nggak disuntik itu? Boleh nggak diimpus gitu ya? Iya. Segala macam. Terus setelah vaksin ini rekomendasi dokternya seperti apa gitu ya? Iya.
Apakah disuruh berbuka tidak boleh saum itu karena situasi kondisi segala macamnya atau seperti apa? Ya. Nah, yang saya pahami ya, kaitannya dengan vaksin ini, kalau misalkan vaksin itu disuntikan berarti kan memasukkan cairan ya ke dalam tubuh. Sama juga dengan impus. Impus sendiri kan ada 2 ya. Ada impus untuk untuk makanan ya. Betul. Sama juga untuk menyuntik ya, suntikan gitu ya. Iya. Seperti itu ya. Nah, kalau berdasarkan kehati-hatian ya, ini sebaiknya dihindari ya, ya. Sebaiknya dihindari, walaupun secara fikih nanti ada 2 pendapat ya, secara fikih. Ada yang mengatakan ini juga membatalkan puasa, ada juga yang berpendapat ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau saya secara pribadi lebih cenderung ini dihindari. Ya, dihindari. Contohnya seperti seperti berbekam ya. Secara fikih berbekam itu tidak membatalkan puasa. Betul. Tapi ketika ketika sudah berbekam ini adalah lemas, kemudian justru pusing membahayakan dari kondisi tubuhnya, ini juga lebih baik dihindari. Termasuk tadi kan ada yang bertanya, Ustadz, ini saya masuk vaksin yang kedua nih, kemarin kan sudah 1. Ya, betul. Vaksin 1 kan ada berapa tahap tuh vaksin ada itu? 2. Ini saya vaksin yang kedua itu pas di bulan Ramadan. Bagaimana Ustadz seperti ini? Iya. Saya sih menyarankan ya sudah, itu termasuk adalah yang dalam kondisi sedang sakit. Artinya ada rukhsah di situ. Apalagi kalau misalkan dokternya konsultasi yang menyarankan untuk tidak puasa, berarti itu masuk rukhsah. Ya, rukhsah tidak puasa di hari itu berarti nanti harus diganti di hari lain, di hari berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, 1 pertanyaan lagi Ustadz, karena waktunya juga yang terbatas ini ya. Afwan, Ustadz izin bertanya ini. Boleh tidak kita berpuasa, kita buka puasa saat azan berkumandang tetapi sudah masuk waktu azan maghrib? Misalnya nih Ustadz, di jam itu sudah masuk waktu maghrib, tapi masjid atau musala sekitar belum pada azan. Gitu gimana Ustadz? Iya. Intinya patokannya secara definisi tadi kan min tulu'il fajri ila ghurubis syams ya, sampai terbenam matahari. Jadi terbenam matahari itu berarti waktu maghrib. Jadi bukan azan ya. Jadi intinya waktu maghrib. Bisa jadi kan yang azan juga harus buka dulu, lewat sehingga dia ada jeda misalkan 1 menit 2 menit gitu ya. Gitu. Intinya adalah patokannya masuk waktu maghrib gitu. Patokannya bukan ada yang azan atau tidak di sekitar rumah kita, tapi patokannya sudah masuk waktu maghrib. Kita bisa bayangkan saudara-saudara kita, misalkan saya pernah mendengar teman-teman kita yang ada di Itali. Di Itali kan mayoritas Kristen ya, Vatikan gitu ya, di Roma. Di Roma. Ya mana ada yang nunggu azan. Ini mana ya azan maghrib, ya nggak ada yang azan maghrib gitu ya. Tapi kan punya ini sekarang kan sudah canggih ya, ada jadwal namanya imsakiyah ya. Jadwal waktu sholat gitu ya. Tinggal lihat aja waktunya, waktu sholat nih. Tapi ingat, saya sampaikan tadi waktu sholatnya adalah waktu sesuai lokasi kita. Betul. Gitu, karena setiap daerah itu ada perbedaan waktu ya, 1 menit, 2 menit sampai 3 menit. Saya lihat kalau di jadwal imsakiyah itu dari satu daerah dengan daerah yang lain itu ada perbedaan. Berarti yang menjadi patokan kita adalah jadwal di waktu sholat di lokasi tempat kita gitu. Itu. Nah, untuk kehati-hatian tadi sudah saya sampaikan, untuk kehati-hatian ditunggu 1 menit atau 2 menit sampai betul-betul yakin. Jadi kalau maghrib itu lebih baik agak dimundurkan sedikit gitu ya, sampai betul-betul yakin bahwa itu sudah masuk maghrib. Kenapa? Karena kalau misalkan 1 menit sebelum masuk waktu maghrib, tapi kita sudah berbuka, berarti batal. Puasa kita hari itu batal. Sayang kan? Ingat seperti dulu itu Zat. Dulu waktu masih sama-sama di boarding begitu ya. Ada yang suka iseng gitu teman gitu ya, ngasih tahu sudah buka gitu. Buka ternyata belum masuk maghrib. Aduh gimana itu Zat? Karena kita nggak ngerti itu. Ya itu batal itu ya, batal ya. Tapi tidak berdosa karena
ketidaktahuan kita. Jadi jangan buat main-main ya teman-teman buat main-main. Karena kalau misalkan main-main itu dosa ya, dosa di samping batal juga dosa. Tapi kalau misalkan penyebabnya tadi karena nggak tahu, status saumnya batal, harus diganti gitu ya. Tapi tidak berdosa. Yang berdosanya tadi yang main-mainin temannya itu, gitu. Wallahu a'lam bishawab.